Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran, salawas-selawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rizkinya. Dan juga diberi pemahaman atas rizki yang diberikan, sehingga paham rizki tersebut untuk apa dan orang itu amanah. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, pada kali ini saya hanya akan berbagi, barangkali bermanfaat buat kalian semuanya, yaitu cara mengamalkan sebuah amalan yang mana amalan ini insya Allah sangat bermanfaat, ya. Insya Allah memiliki khasiat, dan juga amalan ini menjadi pegangan para jawara, para pendekar, para pejuang. Karena saya dapat ijazah ini dari guru saya, yang termasuk guru saya adalah seorang pejuang. Dan perjuangannya luar biasa, tidak hanya di pondok pesantren saja, namun bermacam-macam perjuangannya. Sehingga amalan ini sangat dibutuhkan sebagai upaya agar ketika ada orang yang berniat jahat, kita tambah pede, tidak begitu takut. Kemudian insya Allah ketika Allah menghendaki, maka hajat kita dikabulkan, yaitu pukulan yang kuat, atau bahasa kerennya sakti. Seperti itu ya. Jadi ketika ini dibaca, diamalkan, ya. Kemudian ketika ada musuh yang mencelakai kita, yang mau mencelakai, nah kita sudah tidak bisa berkutik lagi, kita mau apa lagi misalnya. Ya, kalau tidak melawan, nah maka cara melawannya, apalagi kalau kita tidak membawa apapun misalnya. Nah, maka amalan ini dibaca 3 kali, tahan nafas, hentakan, pukulkan, ceger, seperti itu saja. Dan amalan ini bukan untuk sembarangan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk gaya-gayaan. Karena kalau ilmu hikmah untuk kesombongan, untuk gaya-gayaan, tidak akan mempan, tidak akan tajrib, tidak akan ada efek apapun. Karena ilmu hikmah itu dasarnya adalah tidak boleh sombong, tidak boleh main-main. Ya, seperti itu saudaraku. Jadi kalau mengamalkan punya tujuan, saya biar nanti kalau ada orang yang menjelek-jelekan saya, tak pukul. Tidak boleh seperti itu. Itu kan digunakan ketika kita terdesak. Ya. Setiap ilmu hikmah seperti itu saudaraku. Ya. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, saya punya ilmu kesaktian, kemudian saya akan mencobanya, atau bahkan kadang-kadang buat tipu-tipuan. Ya. Seolah-olah ilmunya itu kemudian dibuat nipu A, nipu ini, nipu itu. Tidak boleh seperti itu. Itu tidak akan tajrib. Jadi sekali lagi bahwa amalan, wirid, doa, dan lain sebagainya yang semuanya itu berbentuk usaha batin, itu ya hanyalah usaha saudaraku. Yang mentajribkan, yang mengkabulkan, ya, itu ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, seperti itu. Jadi jangan sampai di dalam belajar atau mengamalkan ilmu hikmah itu ada tujuan yang tidak baik.
ada hati yang kotor, tidak boleh. Ilmu hikmah itu harus disertai dengan hati yang suci. Hati yang suci itu suci dari prasangka yang jelek, dari iri, dengki dan lain sebagainya. Tidak boleh itu. Nah, seorang pengamal itu harus disucikan dulu hati. Nah, maksud saya di sini bukan suci kayak sok alim, itu bukan ya. Artinya ya tidak boleh paling tidak hal-hal yang memang dilarang Allah itu harus kita bisa menjauhi. Ya, beda dengan ilmu hitam. Semakin jelek orang semakin buruk tingkah lakunya, maka ilmu hitam itu akan bertambah kekuatannya. Namun kekuatan ilmu hikmah sekuat apapun itu akan bisa dipatahkan dengan ilmu putih, ilmu hikmah. Kenapa? Karena kalau ilmu hikmah sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya sandaran di sini maksudnya amalan-amalan ini dibaca karena Allah gitu loh. Dan memintanya kepada Allah. Seperti itu. Nah, maka karena Allah adalah maha segalanya, ilmu hitam sekuat apapun akan bisa dihancurkan oleh ilmu putih seperti itu atau ilmu hikmah. Oke, karena sudah ada beberapa menit, maka saya akan melanjutkan untuk berbagi amalan ini yang amalannya sangat pendek, semua orang pasti bisa menghafalkannya. Ya. Apa itu amalannya saudaraku? Mungkin kalian sudah sering mendengar. Yaitu qala Rasulullah kul man jarab. Itu saja. Ya. Qala Rasulullah kul man jarab. Dibaca 9 kali versi yang satunya setiap habis sholat 5 waktu. Dibaca 41 kali itu versi guru saya yang satu. Silahkan mau pilih yang mana. Yang satunya dibaca 9 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. Yang satunya dibaca 41 kali setelah atau sehabis sholat fardu 5 waktu. Kemudian ketika ada hajat atau ketika kalian terdesak karena ada musuh dan lain sebagainya, maka baca 3 kali tahan nafas, kemudian hentakan. Jadi qala Rasulullah kul man jarab, qala Rasulullah kul man jarab, qala Rasulullah kul man jarab, ambil nafas. Pukul. Nah, jadi maksud saya terdesak di sini, kalian dalam membacanya itu ya sudah bisa mengkira-kirakan lah ya. Bukan berarti, loh masa ada musuh mau menyerang, baca dulu 3 kali ya musuhnya nanti menyerang. Ya kalian itu sambil bagaimana bisa menghindar dari orang itu dulu seperti itu loh. Ya kan punya trik, ya kan. Masa pikirannya langsung, lah terus nanti kalau baca 3 kali musuhnya kadung, ya tidak seperti itu. Ya kamu harus punya trik dong. Seperti itu maksud saya. Karena ini hanya doa. Ya, doa itu justru suatu bentuk ketidaksombongan kita. Karena kita meminta kepada Allah keselamatan. Minta keselamatan kepada Allah. Jadi bentuk ketidaksombongan. Jangan merasa sudah kuat, nggak usah baca-bacaan, langsung aja pukul jeger. Ya kalau dia nggak punya kekuatan, kalau dia punya kekuatan atau punya ilmu, ya belum tentu tangan ini ketika mukul barangkali malah rengsok dulu tangannya. Ya seperti itu. Percaya tidak percaya, kalau di lapangan tentu saja ya banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang membuat kita itu kadang stres, kadang wah kok ada ya seperti itu. Aduh, kok orang itu kayak gini ya. Nah, kenapa? Saya juga dulunya hidup di lapangan itu sudah sering, saudaraku. Pernah jadi kuli bangunan, yang mana di kuli bangunan itu banyak lika-liku di dalam hal seperti itu. Ya, dan kemudian pertolongan Allah ya, sangat menakjubkan seperti itu saja. Maka silakan, dan di sini saya hanya berbagi saja kok ya. Bagi yang suka atau bagi yang pengen mengamalkan silakan diamalkan. Bagi yang tidak masalah, dan tidak usah berkomentar yang aneh-aneh, cukup skip atau geser saja video ini. Seperti itu ya saudaraku. Terima kasih atas bantuannya untuk
mengembangkan channel ini. Saya doakan mudah-mudahan kalian sukses dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.